Hari kiamat adalah suatu hari yang pasti akan datang. Tidak ada orang yang mengetahui kapan itu terjadi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian melihat sebelumnya 10 tanda, yaitu duhan, asap, dajjal, dabah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa alaihissalam, Ya'juj dan Ma'juj, dan 3 kusuf dibenamkan di dalam bumi, di timur, di barat, dan di jazirah Arab. Yang terakhir adalah api yang keluar dari Yaman, mengusir, menggiring mereka ke tempat berkumpulnya mereka. Untuk Ya'juj dan Ma'juj, kelak mereka akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kurungan yang dibuat oleh Nabi Dzulkarnain. Lantas apa itu Ya'juj dan Ma'juj? Serta apa yang akan mereka perbuat jika nantinya turun ke muka bumi? Untuk itu simak video berikut ini ya. Inilah Ya'juj dan Ma'juj, sekumpulan orang yang akan membawa kehancuran di muka bumi ini. Tapi sebelum lanjut ke video, buat kamu yang belum subscribe dulu ya. Dan jangan lupa juga klik tombol like-nya. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa kelak di akhir zaman menjelang hari kiamat, Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kurungannya yang dibuat oleh Nabi Dzulkarnain. Dalam Al-Quran, Ya'juj dan Ma'juj diidentikan sebagai manusia yang membuat kerusakan di muka bumi, seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Kahfi ayat 94. Mereka berkata, "Hai Dzulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Maka dapatlah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka." Saat Ya'juj dan Ma'juj keluar, mereka akan merusak apa saja yang ada di bumi. Jumlah mereka sangat banyak, sehingga tidak ada satupun orang yang dapat menghentikannya. Itulah janji Allah yang ditetapkan dalam kitabnya dan dijelaskan oleh Rasulnya Muhammad SAW. Dan juga ternyata tidak hanya umat Muhammad SAW yang diperingatkan oleh Allah akan bahaya Ya'juj dan Ma'juj. Bahkan rasul-rasul terdahulu juga sudah memperingatkan hal tersebut. Itulah sebabnya nama Ya'juj dan Ma'juj juga dikenal dalam agama lain dengan sebutan Gog dan juga Magog. Dalam Al-Quran dan Injil, Ya'juj dan Ma'juj digambarkan sebagai sekelompok manusia yang bertugas menyiapkan karpet merah untuk kedatangan Dajjal atau Antikristus dalam agama Kristen. Perihal kemunculan Ya'juj dan Ma'juj juga ada banyak kisah yang menceritakannya. Terus bagaimana Al-Quran dan Rasul SAW menjelaskan kemunculan Ya'juj dan Ma'juj ini, yang menjelang hari kiamat nanti mereka akan dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kurungannya. Jika hal tersebut terjadi, maka itu merupakan suatu tanda kiamat kubra akan terjadi dan wajib kita imani. Dari Hudzaifah bin Asid Al-Ghifar berkata, Rasulullah melihat kami ketika kami tengah berbincang-bincang. Beliau berkata, "Apa yang kalian perbincangkan?" Kami menjawab, "Kami sedang berbincang-bincang tentang hari kiamat." Beliau berkata, "Tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian melihat sebelumnya 10 tanda." Beliau menyebutkan duhan, asap, dajjal, dabah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa alaihissalam, Ya'juj dan Ma'juj, dan 3 kusuf dibenamkan di dalam bumi, di timur, di barat, dan di jazirah Arab. Yang terakhir adalah api yang keluar dari Yaman, mengusir, menggiring mereka ke tempat berkumpulnya mereka. Hadis riwayat Muslim. Allah juga berfirman tentang Ya'juj dan Ma'juj ini dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 96. Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan telah dekatlah hari kiamat dan tampaklah kengerian-kengeriannya. Tiba-tiba pandangan orang-orang kafir terbelalak, terbuka tidak bisa berkedip dikarenakan dahsyatnya rasa takut mereka. Mereka berkata, "Celaka kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini. Bahkan kami adalah orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 96. Para ulama berbeda pendapat tentang siapa sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj, tapi semuanya sependapat bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia. Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi SAW, beliau bersabda, Allah berfirman, "Wahai Adam," ia pun menjawab, "Ya, aku memenuhi panggilanmu, dan kebaikan ada di tanganmu." Allah berfirman, "Keluarkanlah bat sunar." Ia bertanya, "Apakah bat sunar itu?" Allah berfirman, "Dari setiap 1000 orang, 999 orang sebagai bat sunar, penghuni neraka." Saat itulah anak kecil menjadi tua, dan gugurlah segala kandungan wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal mereka sebenarnya tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Quran Surat Al-Hajj ayat 2. Mereka bertanya, "Siapakah di antara kami yang termasuk satu orang yang satu itu?" Beliau bersabda, "Bergembiralah, sesungguhnya dari kalian 1 orang, dan dari Ya'juj dan Ma'juj 1000 orang." Hadis riwayat Bukhari.
Hadis ini menegaskan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Adam. Jumlah mereka sangat banyak dan akan menjadi penghuni neraka. Ciri-ciri Ya'juj dan Ma'juj juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya kalian berkata tidak ada musuh, sementara kalian senantiasa memerangi musuh hingga datang Ya'juj dan Ma'juj, bermuka lebar, bermata sipit, berambut pirang. Mereka datang dari setiap arah. Wajah-wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Hadis riwayat Ahmad. Walaupun mereka dari jenis manusia keturunan Nabi Adam, namun mereka memiliki sifat khas yang berbeda dari manusia biasanya. Ciri utama mereka adalah perusak dan jumlah mereka yang sangat banyak. Lantas di manakah Ya'juj dan Ma'juj saat ini? Dalam surat Al-Kahfi, Allah menjelaskan bahwa Ya'juj dan Ma'juj dikurung oleh Nabi Zulkarnain dengan baja karena mereka berbuat kerusakan di muka bumi, sehingga mereka tidak bisa keluar darinya sampai tiba saatnya janji Allah. Seorang ahli geografi muslim, Al-Syarif Al-Idris menegaskan hal ini melalui riwayat penelitian yang dilakukan Salam, seorang staf peneliti pada masa Khalifah Al-Watsik Billah dari dinasti Abbasiyah. Konon Al-Watsik pernah bermimpi tentang tembok penghalang yang dibangun oleh Iskandar Zulkarnain untuk memenjarakan Ya'juj dan Ma'juj. Mimpi itu mendorong Khalifah untuk mengetahui perihal tembok Ya'juj dan Ma'juj, juga lokasi pastinya. Lalu dengan dana sebesar 5.000 dirham, Khalifah Al-Watsik menginstruksikan kepada Salam untuk mencari tahu tentang tembok itu. Saat itu Salam ditemani 50 orang yang berangkat menuju ke Armenia. Di situ ia menemui Ishaq bin Ismail, penguasa Armenia saat itu. Dari Armenia ia berangkat lagi ke arah utara, ke daerah-daerah Rusia. Ia membawa surat dari Ishaq ke penguasa Sarir, lalu ke Raja Lan, lalu ke penguasa Failan, kawasan yang namanya kini tidak lagi dikenal sekarang ini. Penguasa Failan mengutus 5 penunjuk jalan untuk membantu Salam sampai ke pegunungan Ya'juj dan Ma'juj. Selama 27 hari Salam mengarungi puing-puing daerah Basjarat. Ia kemudian tiba di sebuah daerah luas, bertanah hitam, berbau tidak enak. Selama 10 hari Salam melewati daerah yang menyesakan itu. Ia kemudian tiba di wilayah berantakan, tak berpenghuni. Penunjuk jalan mengatakan kepada Salam bahwa daerah itu adalah daerah yang dihancurkan oleh Ya'juj dan Ma'juj tempo dulu. Selama 6 hari mereka berjalan menuju daerah benteng. Daerah itu berpenghuni dan berada di balik gunung yang diduga sebagai tempat Ya'juj dan Ma'juj berada. Salam kemudian pergi menuju pegunungan Ya'juj dan Ma'juj. Di situ ia melihat pegunungan yang terpisah oleh lembah. Luas lembah sekitar 150 meter. Lembah ini ditutup tembok berpintu besi sekitar 50 meter. Gambar ini disebutkan ahli geografi Al-Idris secara detail. Al-Idris juga menceritakan bahwa menurut cerita Salam, penduduk di sekitar pegunungan biasanya memukul kunci pintu besi tersebut selama 3 kali dalam sehari. Setelah itu mereka menempelkan telinganya ke pintu untuk mendengarkan reaksi dari dalam pintu. Ternyata mereka mendengar gema teriakan dari dalam. Hal itu menunjukkan bahwa di dalam pintu betul-betul ada makhluk sejenis manusia yang diduga kaum Ya'juj dan Ma'juj. Al-Syarif Al-Idris juga menuturkan bahwa Salam pernah bertanya kepada penduduk sekitar pegunungan, apakah ada yang pernah melihat Ya'juj dan Ma'juj? Mereka mengaku pernah melihat gerombolan orang di atas tembok penutup. Lalu angin badai bertiup melemparkan mereka. Penduduk di situ melihat tubuh mereka sangatlah kecil. Setelah kejadian tersebut, Salam pun akhirnya memutuskan untuk pulang. Dirinya melewati Taraz, Kazakhstan, kemudian Samarkand, Uzbekistan, lalu kota Rai, Iran, dan kembalilah ke Istana Al-Watsik di Suramandra, Irak. Ia kemudian menceritakan dengan detail hasil penelitiannya kepada Khalifah Al-Watsik, lokasi di mana tembok yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj yang diceritakan Al-Idris sesuai dengan penjelasan seorang pengelana muslim terkenal, Ibnu Battuta, yang menyebutkan lokasi pegunungan Ya'juj dan Ma'juj yang berada sekitar perjalanan 6 hari dari China. Penuturannya itu tidak bertentangan dengan Al-Syarif Al-Idris, soalnya di sebelah barat Laut China adalah daerah-daerah Rusia. Dikisahkan bahwa menjelang hari kiamat, maka fitnah dan kejahatan Ya'juj dan Ma'juj sangat besar dan menyeluruh. Tiada seorang manusia yang dapat mengatasinya. Jumlah mereka pun sangat banyak, sehingga kaum muslimin akan menyalakan api selama 7 tahun untuk berlindung dari penyerangan mereka, para pemanah dan perisai mereka. Sehingga fitnah Ya'juj dan Ma'juj di akhir zaman digambarkan dalam Al-Quran sebagai peringatan kepada umat manusia. Jika nanti Ya'juj dan Ma'juj keluar, mereka akan membawa fitnah kepada manusia, yang membuat umat Islam akan berperang melawan Ya'juj dan Ma'juj di akhir zaman. Dahsyatnya fitnah kaum Ya'juj dan Ma'juj ini juga digambarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, dinding pembatas Ya'juj dan Ma'juj akan terbuka. Mereka akan menyerang semua manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat-tempat yang tinggi. Quran Surat Al-Anbiya ayat 96.
maka mereka akan menyerang manusia, sedangkan kaum muslim akan berlarian dan mereka ke kota-kota dan benteng-benteng mereka sambil membawa binatang-binatang ternak bersama mereka. Sedangkan mereka, Ya'juj dan Ma'juj, meminum semua air di bumi, sehingga apabila sebagian dari mereka melewati sebuah sungai, maka mereka pun meminum air sungai tersebut sampai kering. Dan ketika sebagian yang lain dari mereka melewati sungai yang sudah kering tersebut, maka mereka berkata, "Dulu di sini pernah ada air." Dan apabila tidak ada lagi manusia yang tersisa kecuali seorang saja di sebuah kota atau benteng, maka berkatalah salah satu seorang dari mereka, Ya'juj dan Ma'juj, "Penduduk bumi sudah kita habisi, maka berikutnya yang tertinggal adalah penduduk langit." Kemudian salah seorang dari mereka melemparkan tombaknya ke langit, dan tombak tersebut kembali dengan berlumur darah yang menunjukkan suatu bencana dan fitnah. Maka tak kala mereka sedang asyik berbuat demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus ulat ke pundak mereka, seperti ulat belalang yang keluar dari kuduknya, dan pada pagi harinya mereka pun mati dan tidak terdengar suatu nafas pun. Setelah itu kaum muslim berkata, "Apakah ada seorang laki-laki yang berani mati untuk melihat apa yang sedang dilakukan oleh musuh kita ini?" Maka majulah salah seorang dari mereka dengan perasaan tak takut mati. Kemudian dia menemukan bahwa mereka semua, Ya'juj dan Ma'juj, telah mati dalam keadaan sebagian mereka di atas bagian yang lain atau bertumpukan. Maka laki-laki tersebut berseru, "Wahai semua kaum muslim, bergembiralah kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sudah membinasakan musuhmu." Maka mereka pun keluar dari kota-kota dan benteng-benteng dan melepaskan ternak-ternak mereka ke padang-padang rumput. Kemudian padang rumput tersebut dipenuhi oleh daging-daging binatang ternak. Maka semua susu ternak tersebut gemuk atau penuh seperti tunas pohon yang paling bagus yang tidak pernah dipotong. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Hakim dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Peristiwa kemunculan dan kematian Ya'juj dan Ma'juj ini merupakan sebuah pembelajaran bagi kita semua. Karena nantinya akan ada tanda-tanda kiamat yang tidak bisa kita hindari. Akan ada banyak nyawa yang hilang, akan ada suatu kaum yang berbuat kerusakan di muka bumi, bahkan setelah turunnya Nabi Isa alaihissalam dan matinya Dajjal di tangannya.